Di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Kajian kita ilmiah, maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi Pratiasmai pipisate kwekweani widuse bahra arang kaya maya cengmi pratisada duweninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayor Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano Ham Yaditai Niutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya. Taib, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan, jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar. Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja kerasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam.
Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca Al-Kafirun, nggak selesai-selesai. Uliya Al-Kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan, turun kemudian An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamr ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamr dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamr nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa, ya, luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan air, airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Baik, karena tayamum situasi yang darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudhunya yang digunakan. Jelas di sini? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir? Bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang. Apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan satu saja riwayat Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang orang mati panggil ayo sini duduk berzikir lalu mengurus suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit, wa san'ata ta'ami ba'da dafni minan yaha. Kami para sahabat telah ijma'nya sahabat maksum. Kami telah ijma' berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Berarti nggak boleh. Ini coba dalil ada, nggak mau ikut dalil, mengada-ada. Kalau ditanya lagi, pernah nggak sahabat mengerjakan? Nabi nggak pernah mengerjakan. Padahal di zaman Nabi, anak-anak Nabi meninggal. Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian waktu Nabi meninggal, nggak ada sahabat mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabi'in begitu juga. Hatta Imam Syafi'i nggak ada. Secari di semua kitab Imam Syafi'i nggak ada Imam Syafi'i mengadakan tahlilan. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama
Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan ibadah tentu kita harus melihat kepada dalil. Karena hukum asal dalam beribadah itu ya dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Kalau kita lihat Nabi SAW sebagai acuan kita di dalam beribadah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau Anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan Anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, Anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Jadi selalu mereka mengatakan, ini kan bagus, sama saja Anda mengatakan, wahai Rasulullah, masih ada yang Anda belum sampaikan. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna, nggak butuh apa-apa. Sudah selengkap semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata para ulama tafsir, maksudnya nggak butuh ambil pelajaran agama lain, sudah ini aja kamu ikutin. Ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Bid'ah, ini perkataan Hudzaifah, akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran hanya seperti cahaya di antara kedua batu itu. Ini dari dulu Hudzaifah sudah sampaikan teman-teman. Ya, jadi bukan main-main. Ini bid'ah berarti sudah dari para sahabat sudah paham dan ingatkan. Nanti di akhir zaman ada waktu di mana perkara-perkara bid'ah akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran sunnah hanyalah seperti cahaya di antara kedua batu ini saja. Demi Allah, kata beliau, bid'ah akan menyebar sampai-sampai jika sebagian dari bid'ah itu ditinggalkan, orang-orang malah berkata sunnah telah ditinggalkan. Subhanallah, ini punya wasiat yang luar biasa teman-teman sekalian. Jelas bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Dan orang di akhir zaman seperti kita sekarang malah bid'ah dianggap sebagai sunnah. Bahkan kalau ditinggalkan orang bilang itu sunnah ditinggalkan. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis Irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu.
Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan, wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat-buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini sudah rutin jaga ma'surat zikir pagi. Tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan gitu kan. Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan terasa asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Bisa bayangkan kalau ada orang, antumlah dulu pada waktu awal pakai jenggot, yang pakai jenggot. Pulang ke rumah, ibu langsung bingung. Nak, ada apa kok pakai jenggot, nak? Dia langsung bingung. Anaknya sholat ke masjid. Ajib, kata dia. Kau nggak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Ikut aliran apa kau? Takut dia. Takut. Tapi kalau anaknya pulang dari kafe, nggak takut. Biasa anak muda, kata dia. Jadi kalau anak muda pakai tato pulang dari kafe, banyak orang tua yang tidak ketakutan, tidak khawatir. Tapi kalau anak muda pulang dari masjid pakai kopiah, udah bisa ngaji, takut orang tuanya. Karena selama ini Islam mereka bukan yang kayak gini. Seseorang di antara kita di zaman sekarang teman-teman sekalian hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus pelihara jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilbabmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah. Selama kita berada di atas jalannya Allah, siapapun yang benci, siapapun yang terima, tidak penting bagi kita. Berapa banyak pun orang yang terima atau benci, tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah. Dan Allah akan membenarkan kebenaran walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi SAW mempertahankan di Mekah sendirian awalnya. Kemudian menyebar menjadi penduduk atau pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang, hampir setengahnya umat Islam. Akibat daripada kebenaran yang dipertahankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.